Guys, stop. Don't skip, don't scroll this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah membongkarkan satu lagi korupsi yang dikatakan trillion project, yang dikatakan project ini sebelum daripada pemerintahan Jokowi di Indonesia, guys. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel, guys. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang hebat, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Jurnal 12. Kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Jokowi berhasil membongkarkan korupsi trillion project. Wow, trillion project guys. Apa-apa pun, jom mari sama-sama kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom semak video ini. Era Jokowi usut tuntas mafia listrik yang mandek di era SBY. Kejagung periksa perusahaan Yusuf Kala terkait dugaan korupsi monopoli pengadaan tower PLN. Tetapi ini Presiden sudah tahu betul, karena beliau sering rajin berkunjung ke daerah-daerah, ya tahu betul ada yang mangkrak. Tetapi untuk yang mangkrak ini supaya dihidupkan kembali, tapi harus hati-hati. Betul, ya, pandangan beliau kan betul. Ini kan sudah mengeluarkan duit yang cukup banyak. Kenapa itu mandek? Berarti kan kerugian, artinya uang dibuang sia-sia kan? Terhadap penanganan perkara ini dapat kami sampaikan perkembangan penanganan perkaranya sebagai berikut. Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1. Tindak pidana korupsi dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN Batubara dengan PT TME terkait perjanjian kerjasama pengadaan batubara untuk keperluan PLN. Di dalam prosesnya, dalam proses perjanjian kerjasama itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya kepada PT TME tidak dibawakan pembayaran. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN pada tahun 2016 silam. Penyelidikan kasus ini telah tercantum dalam surat perintah penyidikan atau Sprindik nomor Prinstrip 39-F2-FD2 07/2022 tanggal 14 Juli 2022. Sprindik ini telah ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Hal itu ia sampaikan melalui jumpa pers pada Rabu 27 Juli 2022. Ia pun mengungkapkan PT PLN bekerja sama dengan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau Aspatindo dan 14 penyedia pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan sebesar 2,5 triliun rupiah. Pada tahun 2016, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau Aspatindo diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh PLN dan Aspatindo ini termasuk dalam delik korupsi karena menyebabkan kerugian negara. Kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini telah masuk dalam tingkat penyidikan karena Kejaksaan Agung telah menemukan bukti terkait perbuatan melawan hukum. Salah satu bukti dari kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini telah ditemukannya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. PLN diduga memakai daftar penyedia terseleksi atau DPT tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Seharusnya PLN menggunakan DPT tahun 2016, namun nyatanya DPT 2016 tidak pernah dibuat.
Kejaksaan Agung menduga PLN selalu menerima permintaan dari Aspapindo yang berimbas pada hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerja yang dimonopoli PT Bukaka. PT Bukaka diketahui adalah perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Diketahui bahwa Direktur Operasional PT Bukaka juga menjabat sebagai Ketua Aspapindo. Bukaka serta 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspapindo telah melaksanakan pekerjaan pada masa kontrak Oktober tahun 2016 sampai Oktober tahun 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30%. Pada bulan November 2017 hingga Mei 2018, penyedia tower tetap melaksanakan pekerjaan pengadaan tower tanpa dasar hukum. Kondisi ini mengharuskan PLN untuk melakukan adendum kontrak pada bulan Mei 2018. Awalnya hanya terdapat 9.085 tower, sekarang menjadi lebih 10.000 set tower. Kejagung sendiri telah menemukan penambahan 3.000 set tower di luar kontrak, serta adendum antara PLN dengan kontraktor. Bahkan karena proyek belum selesai, maka perpanjangan waktu pekerjaan menjadi sampai bulan Maret tahun 2019. Penyidik Kejaksaan Agung telah mendatangi 3 tempat terkait kasus ini, yaitu kantor Bukaka, rumah, dan apartemen milik seseorang berinisial SH. Penyidik akan memeriksa 12 saksi guna memperkuat pembuktian tentang kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini. Sementara itu, Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK mendukung langkah Kejagung RI yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tower di PT PLN atau Persero. Peneliti LSAK, Sirajudin, mengungkapkan bahwa kasus tersebut sudah diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai hak dasar rakyat akan listrik dimonopoli dan dikuasai oleh mafia listrik. Sirajudin juga menegaskan bahwa Kejagung tidak perlu takut dan ragu untuk memanggil siapapun dalam melaksanakan tugas penyidikannya, termasuk keluarga mantan Wakil Presiden RI sekalipun. Sirajudin juga mengatakan pengusutan kasus pengadaan tower PLN sempat mandek di era SBY dan sempat dihentikan oleh Kejaksaan Agung HM Prasetyo. Namun di era pemerintahan Jokowi, kasus ini dapat dibongkar dan diusut tuntas. Emang bikin blunder deh sejak peninggalan masa pemerintahan SBY. Nahasnya bukan meninggalkan prestasi yang baik untuk dicontoh, malah proyek mangkrak dan konspirasi korupsi yang merajalela. Kini giliran era pemerintahan Jokowi, borok dinasti Cikeas yang menggurita dibongkar habis, termasuk konspirasi perusahaan mantan wakilnya, JK. Mantap guys, kalau kita tengok zaman era pemerintahan Presiden Jokowi ini, beliau menjalankan segala tanggungjawab yang rakyat berikan kepada Presiden Jokowi, segala kepercayaan di mana Presiden Jokowi laksanakan dengan terbaik. Sebab beliau tahu apa yang beliau lakukan pada hari ini adalah penentu masa depan anak-anak bangsa di Indonesia guys. Dan kalau kita tengok Presiden Jokowi begitu optimis dalam menjalankan segala tanggungjawab yang telah diberikan kepada beliau. Dan kalau kita tengok beliau menjalankan segala tanggungjawab rakyat untuk mentadbir urus negara Indonesia ini, untuk membawa nama Indonesia ini di persadah dunia. Tetapi kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas sebelum daripada pemerintahan Jokowi, di mana Indonesia ini banyak sekali berlakunya korupsi. Tetapi kalau kita tengok pada zaman pemerintahan Presiden Jokowi juga tidak dinafikan ada beberapa ataupun ada certain daripada jabatan yang masih lagi menjalankan korupsi. Tapi tidak dapat dinafikan guys, mana-mana negara di dunia ini ada sahaja yang ingin mengambil kesempatan di dalam kesempitan, di mana mereka diberi peluang, diberi kepercayaan oleh rakyat, diberi kepercayaan oleh pentadbir dalam sesebuah negara ini untuk menjalankan segala kepercayaan, tetapi mereka selingkuh guys, di mana mereka melakukan korupsi untuk kepentingan diri mereka sendiri dan juga untuk kepentingan keluarga mereka sendiri. Orang-orang seperti ini kalau boleh kita larikan, kita jauhkan ataupun kita keluarkan daripada negara kita untuk kita memastikan negara kita ini berada di landasan yang betul guys untuk menuju kebenaran. Cuba kalian semua bayangkan jika dalam sesebuah negara ini tiada menjalankan segala unsur-unsur korupsi, sudah pasti negara kita ini akan menjadi salah sebuah negara yang memang sangat-sangat aman, makmur dan harmoni guys. Dimana kalau kita tengok daripada aspek korupsi ini,
daripada segi perjawatan, daripada segi menjalankan amanah rakyat, dan juga di dalam melaksanakan tanggungjawab ataupun kerja-kerja kita seharian ini. Kalau benda korupsi ini kita buang, tidak mustahil negara kita daripada pihak bawahan sampailah atasan, negara kita sudah pasti menjadi salah sebuah negara yang hebat, guys. Di mana korupsi inilah sebenarnya yang menjatuhkan negara kita. Dan kalau kita bayangkan pemimpin-pemimpin dan juga semua di negara kita ini menjalankan tanggungjawab mereka dengan sempurna, tetapi jika ada seorang ataupun dua orang yang masih menjalankan kerja-kerja mereka dengan unsur-unsur korupsi, tidak mustahil negara kita akan cepat jatuh disebabkan oleh perangai certain daripada manusia yang masih mengamalkan korupsi. Korupsi ini boleh dikatakan pemusnah untuk menjadikan negara kita bangkit menjadi negara terhebat, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.